Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan sekalian yang saya hormati, eh, peserta kuliah program robotika kelas 56. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan hasil ujian tengah semester yang kita sudah tempuh di eh, hari Selasa yang lalu ya. Ini kelas 56. Baik, kemarin kita laksanakan ada yang daring juga. Kemudian ada 3 orang yang kemudian menjawab secara daring, dan kita akan coba bahas hari ini satu-satu soal yang kemarin sudah disampaikan dan juga dikerjakan oleh kawan-kawan sekalian ya. Nanti untuk hasil ujian menyusul ya. Dan kebetulan hari ini hari Selasa saya ada tugas ke acara sosialisasi terkait dengan netralitas dari PNS. Itu saya bersama dengan Bu Ketua ditugasi untuk kemudian menghadiri acara tersebut. Baik, lanjut kita langsung ke pembahasan soal yang pertama ya. Yang pertama di sini terkait dengan salah satu jenis manipulator yang kemudian mempunyai ciri umum. Nah, di sini coba kita lihat ada beberapa jawaban ya, dan menurut soal tersebut maka jawaban yang tepat adalah sini semuanya. Coba kita lihat ya, dari jawaban A sampai jawaban D itu mengandung kata degree of freedom atau DOF ya. Dan kemudian sebenarnya yang menjadi jawaban paling benar itu adalah ini ciri umum ya. Kalau yang pertama ini ada pneumatic valve, ini sebenarnya bukan menjadi jawaban yang paling tepat ya. Tapi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya adalah yang ini, yang B ya. Kalau yang ketiga ini kan ada extinguisher-nya, ada pemadaman, sistem pemadam. Kemudian kalau ini ada alternator, beda lagi. Jadi untuk soal yang pertama di sini adalah jawabannya yang B sini ya. Kemudian kita lanjut. Jadi mudah-mudahan ada yang menjawab benar ya di soal yang pertama ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor kedua. Ada beberapa komponen bentuk manipulator. Jadi ini masih terkait dengan manipulator seperti halnya di soal pertama ya. Di soal kedua ini juga masih terkait dengan manipulator. Kemudian di sini pertanyaan untuk memosisikan sebuah gripper. Gripper itu yang menjepit gitu ya. Menjepit objek dari sebuah manipulator itu, kemudian dia menuju ke sumbu X, Y, Z tertentu, maka kita perlu apa? Maka apa di sini? Jadi di sini ada pernyataan yang kemudian mendukung pertanyaan ataupun pernyataan yang ada di soal nomor kedua ini. Nah, jadi kalau di sini dia bisa ada apa yang di sini ya, minimal didukung yang A dan B. Nah, kalau di sini kita yang pertama ya, minimal didukung oleh 3 stepper ini, jadi dia bisa menggunakan motor servo ataupun stepper ya di sini ya. Itu sebenarnya benar di sininya, bisa juga menggunakan stepper, tapi ada sensor ultrasonic di sini. Mungkin sementara dia tidak perlu di sensor ultrasonic ya. Kalau kita program di microcontrollernya, maka kita kemudian melihat lagi yang jawaban yang B ya, yang A ini belum terlalu tepat. Di sini karena dia hanya perlu X, Y, Z, sebenarnya kita sudah bisa mengira-ngira bahwa dia sebenarnya hanya perlu 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan 4 itu bisa jadi cukup, tapi kelebihan. Nah, jadi yang nomor 3 ini ya, nomor 2 ini yang C ini minimal terdiri dari 3 set servo bracket dan juga 3 servo motor. Servo bracket ini adalah penyangga dari servo motor yang digunakan. Kemudian kalau ini kan ada rubber wheel-nya ini yang kemudian membuat dia menjadi jawaban yang kurang tepat. Kemudian 3 motor driver ini iya juga, tapi di sini yang paling mendekati adalah yang C dia. Minimal terdiri dari 3 set motor servo dan juga servo bracketnya. Baik, itu jadi ini adalah jawaban paling tepat untuk soal yang nomor kedua ya. Kita lanjut ke nomor yang ketiga ya. Di sini ada 9 soal ya nantinya ya. Ketika sebuah robot beroda diinginkan agar dapat menghindari terjadinya tabrakan, maka ini terhadap benda yang di depan ya. Ketika ia bergerak, maka komponen tepat melengkapinya adalah dulu sempat disampaikan robot beroda dan atau robot humanoid ya. Yang saya sampaikan waktu itu untuk robot beroda itu adalah menggunakan sensor ultrasonik ya salah satunya. Tapi bisa juga menggunakan sensor inframerah. Maka di sini kalau yang jawab soal nomor 3 jawaban yang A ini ya. Jadi motor driver dan rubber wheel kayaknya kurang tepat karena ini bukan sensor, tapi ini adalah driver motor ya, dan juga rodanya. Dan yang B ini
infrared receiver dan infrared transceiver ini jawaban yang paling tepat. Kalau yang ini ada rodanya juga di situ walaupun ada temperatur, tapi temperatur sensor bukan untuk mengukur jarak. Dan kalau jawaban yang di Omni Wheel ini adalah rodanya, ultrasonicnya ini bisa juga mengukur jarak, tapi karena di sini digabungkan dengan Omni Wheel ini jawabannya jadi kurang tepat jadinya. Jadi untuk nomor 3 ini ya, ini kemudian menjadi jawabannya adalah yang B yang paling tepat. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Ketika memprogram sebuah robot beroda dengan satu roda bebas, maka secara program yang diatur adalah sebenarnya yang kita atur-atur di dalam memprogram mikrokontroller itu apa sih gitu ya. Nah, itu ingat-ingat di mata kuliah di semester sebelumnya, maka yang kita program itu sebenarnya adalah analog port dan juga digital port dari sebuah mikrokontroller, baik itu dia nanti sebagai input ataupun sebagai output. Nah, kalau misalkan di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa pilihan, misalkan gerakan motor driver. Motor driver ini kan bukan gerakan yang di ini ya, tapi kita menggunakan atau memanfaatkan motor driver ini untuk kemudian mengubah arah putaran dan juga kecepatan putar dari si motor yang kita gunakan, motor DC ataupun motor servo ataupun motor stepper gitu ya. Nah, kemudian untuk rubber wheel ini kan rodanya. Jadi kan kaitannya dengan apa namanya, memprogram ya. Yang jadi kita program itu kalau terkait dengan mikrokontrol di sini yang paling tepat adalah yang nomor B dia. Nah, kalau misalkan di sini ini kan OS-nya. Nah, yang nomor C dia, yang nomor soal nomor 4 ini, tapi yang jawaban yang C ini adalah OS-nya. Ini Raspberry Pi-nya. Jadi bukan secara spesifik ya ke apa namanya? Ke yang kalau jawaban yang B ini adalah ke analog dan digital port. Nah, ini yang lebih tepat. Kalau misalkan ini hanya programnya ya, Arduino IDE ini hanya tools ya, yang kemudian membantu untuk kita memprogram si microcontroller. Arduino Uno ini adalah Arduino board-nya ya. Baik, kemudian nomor 5. Ada hal penting yang kemudian kita kerjakan di awal sebelum memprogram. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang paling penting. Jadi sebenarnya penting pengecekan pot juga penting, pengetesan perakitan komponen juga penting. Tapi untuk sebelum kita merakit, kadang-kadang kita tidak bisa ngerakit begitu saja ya. Ada proses perencanaan dulu, kemudian ininya apa namanya, perencanaan, dan kemudian ada proses ini datanya mengalir kemana. Jadi jawaban yang tepat untuk ini ya, ini sebenarnya kayaknya salah di sini nih. Jadi jawabannya D ya, bukan C ya. Di sini mungkin kelihatan ada contrengannya di C, tapi sebenarnya yang paling tepat itu adalah yang D di sini ya. Jadi kita perlu merencanakan dulu diagram komponennya, kemudian data yang mengalir itu dari modul mana ke modul mana, baru kemudian kita melakukan perakitan dan penghubungan pot. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D di sini ya. Baik, soal berikutnya. Sebuah robot dilengkapi dengan sebuah penggerak atau driver dengan 2 kanal berbentuk chip. Pada dasarnya prinsipnya sama dengan penggerak berbentuk relay. Kemudian penjelasannya. Nah, jadi ini di soal berikutnya ini adalah melihat perbedaan mendasar antara driver yang nanti kita digunakan ya. Bisa menggunakan chip ataupun menggunakan relay. Nah, keduanya itu apa sih perbedaannya? Nah, jadi intinya kalau menggunakan relay ya, kalau kemarin itu dijelaskan, maka kita tidak bisa mengubah-ubah kecepatan putar dari si motornya. Sedangkan kalau kita menggunakan chip, maka kita bisa mengubah arah putarannya dan juga mengubah apa namanya, mengubah-ubah atau menyesuaikan dengan kecepatan yang kita inginkan. Jadi dari sekian banyak jawaban di nomor ini ya, di soal yang ini ya, jawaban A, B, C, D, jawaban yang tepat adalah apa? Nah, yang paling tepat adalah, nah ini ya, berdasarnya prinsipnya sama dengan. Nah, kalau di nomor A ya, di nomor A ini mengubah arah putaran. Jadi kalau di jawaban A mengubah arah putaran itu kedua-duanya bisa. Di relay bisa, di chip juga bisa. Tapi kalau di secara spesifik lagi ya, di yang menggunakan di sini ya, kan di sini ditanyakan yang berbentuk chip ya atau IC, maka perbedaan yang kemudian membedakannya dengan driver berbentuk relay adalah kemampuan atau ketidakmampuannya untuk memvariasikan kecepatan ya, itu ya. Nah, kalau ini juga beda bukan ini ya, yang ini ya, yang dimaksud di jawaban C atau semua jawaban salah juga
bukan ini, tapi jawaban yang paling tepat adalah kemampuan dan ketidakmampuannya memariasikan kecepatan putar dari motornya. Jadi kalau menggunakan chip, ini dua-duanya ya, arah putarnya bisa, kemudian kecepatannya juga bisa. Baik, nomor berikutnya, driver atau driver motor DC membentuk relay memerlukan dua buah relay untuk, nah ini dia nih, ini perlu dicermati juga ya. Kalau menggunakan relay dan yang digunakan ada dua relay, maka coba kita lihat yang mendukung apa. Kalau kita hanya menggunakan satu relay, kemarin kan sudah dijelaskan, satu relay itu seperti saklar lampu di rumah kita ya. Dia hanya bisa hidup atau mati. Nah, kalau misalkan itu misalkan dihubungkan ke kipas angin gitu ya, atau ke motor kipas angin di rumah kita, maka dia kan putarannya kan satu arah, berputar ke arah searah jarum jam atau berputar berlawanan jarum jam. Nah, itu dia juga yang terjadi kalau kita menggunakan modul driver motor DC yang menggunakan relay ya. Maka kalau misalkan kita hanya menggunakan satu, maka yang terjadi kita hanya nih ya, arah putarnya dibatasi hanya searah ataupun berlawanan jarum jam. Nah, kecuali kalau kita menggunakan dua nantinya ya. Nah, di sini kan kalau misalkan kita menggunakan dua, maka bisa nanti kita memprogramnya agar si putaran motor DC-nya itu berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya. Nah, jadi itu yang kemudian lebih tepat jawabannya daripada jawaban yang lain. Baik, ini sudah ya, soal berikutnya ya. Di soal yang berikutnya ini atau yang tampil sekarang di layar ini kemudian sudah pernah juga dibahas di mata kuliah mikrokontroler. Intinya kalau program void setup gitu ya, di apapun yang ada di dalam kurung kurawal setelah void setup ini, maka itu akan dijalankan sekali saja. Jadi pada saat mikrokontrolernya dihidupkan, kemudian dia melakukan inisialisasi segala macam, masuk ke void setup, dia akan menjalankan program yang ada di void setup itu sekali. Dan beda halnya dengan yang ada di void loop. Maka apa yang ada di void loop ini selama mikrokontroler itu mendapat power ataupun mendapatkan supply arus tegangan ya, dia akan dijalankan terus-menerus di situ. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya, sekali dan kemudian terus-menerus. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya nih ya. Cara kerja sebuah relay pada dasarnya mirip dengan sebuah saklar lampu PLN. Nah, ini yang mana yang benar ya? Kita lihat jawaban dari soal ini A, B, C, D. Yang paling tepat itu adalah ini ya. Jadi kalau kita mau menggunakan relay ya, maka kita tidak bisa langsung seperti disampaikan di pertemuan sebelumnya ya, kita tidak bisa menggunakan relay itu kemudian menggunakan mikrokontroler untuk langsung mengontrolnya. Karena nanti ada sistem magnetik yang kemudian bisa balik ke mikrokontroler. Untuk itu kita harus dijembatani oleh optocoupler ya di sini ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang B di sini ya untuk soal kali ini. Jadi untuk bisa dikendalikan oleh mikrokontroler maka relay harus dijembatani oleh optocoupler. Makanya untuk modul mikrokontroler relay yang digunakan itu kan dia sudah dilengkapi dengan optocoupler. Jadi kalau nanti tidak bisa dikendalikan dari mikrokontroler, bisa jadi yang perlu kita cek adalah modul atau bagian dari optocouplernya dulu. Karena si relay itu dia bisa dioperasikan menggunakan optocoupler untuk tidak atau membatasi adanya nanti arus balik, baik itu pengaruh dari magnet yang dibentuk oleh relay ataupun nanti apa yang dikendalikan oleh relaynya. Nah, itu biar tidak balik ke mikrokontroler, maka kita perlu batasi menggunakan sini tadi ya, si optocoupler. Baik, ini sudah semua jawabannya ya. Jadi silakan nanti dicermati lagi kemarin sudah menjawab apa. Ini tadi jawab soal pertama ya. Soal pertama ini jawabannya B ya. Soal kedua ini jawabannya C, kemudian soal ketiga jawabannya B lagi, soal keempat jawabannya adalah ini B lagi, soal kelima ini jawabannya D ya, bukan C ya. Kemudian soal ke-6 ini jawabannya B, soal ke-7 jawabannya C, soal ke-8 jawabannya adalah B, soal ke-9 jawabannya adalah B ini ya. Jadi banyak kan B ini jawabannya nih. Baik, kira-kira itu ya yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan pembahasan hasil UTS kita di pertemuan ke-7 di pekan lalu. Jadi
nanti akan ada informasi terkait dengan penugasan individu ya ke kawan-kawan sekalian melalui nanti prodi ataupun nanti melalui perwakilan ataupun ketua kelas masing-masing kelas baik 56 ataupun 57. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.